Kayak SMA. SMA ya. Jadi di hari Sabtu saya masuk kuliah. Masuk kuliah ya. Begitu saya masuk dari pintu gerbang, saya bilang kenapa sunyi kampus ini? Ya kan? Ya, Sunyi ya. kampus. Saya lihat kayaknya sudah masuk semua dosen ini. Saya lari dari depan pintu gerbang Ponja yang di arah Jalan Ponegoro ini. Saya lari sampai di gedung dakwah dan saya pas buka pintu ternyata kosong. Ternyata di hari Sabtu itu kampus libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube General Campus. Kali ini kita akan membahas tentang napaktilas perjalanan seorang presiden mahasiswa YN Palu pada tahun 2015. Namun sebelum itu saya ingin menyapa sahabat-sahabat kampus yang ada di luar sana. Jangan lupa untuk terus saksikan channel ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua karena channel ini mempunyai tagline edukasi, motivasi, dan inspirasi. Dan baiklah, di samping saya ini sudah ada sang narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu kakanda saya Muhammad Sahrul. Beliau adalah presiden mahasiswa YN Palu pada tahun 2015. Jadi Kanda, silakan apa yang menjadi alasan Kanda pada tahun 2012 kala itu 2011 kala itu untuk memilih YN Palu sebagai wadah menuntut ilmu pada saat itu. Ya, jadi dulu waktu saya masuk di YN Palu itu statusnya masih Stain Dato Karama Palu. Ya. Nah, nanti alih statusnya itu di 2013. Ya. Jadi pada saat saya kuliah, saya mengalami dua kali pergantian nama kampus. Pertama saya masuk sebagai mahasiswa baru sebagai mahasiswa Stain. Dan saya keluar sebagai alumni YN. Nah, kenapa saya memilih Stain? Sebenarnya saya tidak punya pengetahuan lebih tentang Stain pada saat itu. Karena saya berasal dari desa yang cukup jauh dari kota Palu. Saya datang dari desa Dongkas, kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong. Nah, pada saat itu ketika disuruh pilih beberapa kampus di kota Palu, nah kebetulan saya hanya dengar nama Stain, kayaknya keren nama Stain. Akhirnya saya masuk. Begitu saya masuk di Stain Dato Karama Palu, saya bingung mau ambil jurusan apa. Begitu saya baca, waktu itu masih ada 4 jurusan. Jurusan Tarbiyah, jurusan Syariah, jurusan Usuluddin, dan jurusan dakwah. Nah, saya tertarik di dakwah. Akhirnya saya ambil pilihan pertama dakwah, kemudian prodinya itu dulu masih sebutan prodi ya. Saya ambil komunikasi penyiaran Islam. Nah, akhirnya pada saat itu, kemudian pada saat saya mendaftar, kebetulan waktu itu ada sebagian teman-teman yang senior pada saat itu ya. Mereka bilang masuk di Usuluddin dengan dakwah itu enak. Kenapa? Karena semua ada beasiswanya. Nah, akhirnya karena saya pingin dapat beasiswa, akhirnya saya juga masuk di KPI. Tapi semakin lama saya menjalani kuliah di KPI, akhirnya ternyata saya anggap bahwa saya tidak salah memilih jurusan. Gitu. Jadi begitu kan ya? Jadi pertama kali menjadi ketua HMJ pada saat itu kan ya? Saya tidak pernah jadi ketua HMJ. Waktu itu wakil ketua HMJ. Wakil ketua HMJ, kemudian menjadi ketua Dema Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di tahun 2014. Ya. Kala itu kira-kira apa yang menjadi alasan terbesar Kanda untuk maju sebagai ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa kala itu kan? Waktu itu di masa saya kuliah, saya lihat ternyata senior saya pada saat itu memang menjadi seorang aktivis mahasiswa, menjadi pimpinan lembaga kemahasiswaan itu merupakan sesuatu yang luar biasa pada saat itu. Dan saya kebetulan bersyukur sekali saya hadir pada saat di mana konstelasi politik antar mahasiswa, antar organisasi baik eksternal maupun internal pada saat itu sangat sengit pertarungannya. Nah, akhirnya saya mulai mencoba untuk merubah
cara kuliah saya karena waktu itu saya 4 bulan pertama saya kuliah pasca opak itu saya jadi mahasiswa apatis dulu. Jadi waktu itu saya tinggal jauh dari kampus, jadi jam 7.30 saya ke kampus, jam 11.30 saya pulang, besok begitu terus. Itu saya lakukan secara istiqomah selama 4 bulan, gitu. Nah akhirnya begitu melihat fenomena kayaknya saya bilang keren kayaknya kalau kita bisa orasi di depan umum, jadi aktivis ini kayaknya keren kan? Karena kita disaksikan oleh banyak orang. Kemudian jadi pimpinan lembaga ini kan kayaknya keren. Hampir setiap kegiatan sambutan kita di depan orang. Nah, kayaknya saya harus berubah. Akhirnya mulai bulan keempat itu saya putuskan untuk berubah. Ya. Jadi rentetan waktu dari menjadi ketua Dema Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah kala itu, dan alhamdulillah mengantarkan Kanda pada posisi tertinggi di kampus IAIN Palu di kalangan mahasiswa tentunya Kanda. Pada saat itu di tahun 2015 terpilih sebagai presiden mahasiswa IAIN Palu. Dan apa kira-kira yang menjadi hal yang suka duka dari menjabat sebagai presiden mahasiswa tentunya? Iya, kalau saya lihat sebenarnya begini, segala sesuatu itu tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba. Mengingat saya dulu waktu SMA, saya tidak pernah punya pengalaman jadi pengurus organisasi. Baik itu di OSIS, Pramuka tidak pernah. Jadi saya dulu hanya aktif di olahraga. Nah, begitu masuk di IAIN Palu tahun 2011, saya sama sekali tidak punya mental untuk bisa bicara depan umum karena pengalamannya tidak ada. Makanya dulu prinsipnya mending dipanggil bakalai daripada disuruh bicara depan umum. Iya kan? Iya. Nah, pada saat opak itu saya ingat betul, saya kelompok 16. Nah, pada saat itu sialnya saya dipercayakan sama kakak senior, koordinator kelompok kita itu untuk jadi ketua kelompok. Suatu ketika hari kedua opak itu saya lambat karena saya jauh, akhirnya lambat. Nah, pada saat itu saya disangsi dengan suruh ceramah di depan teman-teman kelompok. Waktu itu kurang lebih ada 30 sampai 40 orang, saya lupa, dalam setiap kelompok pembagian itu. Nah, pada saat saya ceramah, pokoknya keringat itu sudah tidak baku tahu lagi. Gemetar kayak HP dikasih nada getar itu. Nah, akhirnya karena terus didesak oleh kakak senior ini, akhirnya saya coba beranikan diri. Nah, pada saat saya memberanikan diri itu karena saya dari Pantai Timur, dari Tinombo, akhirnya saya ceramahnya pakai dialeknya orang Tinombo. Jadi bahasa daerahnya. Iya, pakai dialeknya artinya kita orang ini jadi banyak sekali e-nya, lebih banyak e-nya daripada kata yang keluar. Dan pada saat itu ditertawakan oleh banyak orang. Tapi di situ saya mulai, dan waktu itu saya serius malu. Kalau momentum itu akhirnya mulai dari situ saya bilang kayaknya saya tidak cocok untuk jadi jadi aktivis karena tidak punya pengalaman itu. Nah, hampir di situ tuh saya down karena saya merasa saya tidak kenal sama sekali dengan perempuan maba-maba ini kan. Dan kakak senior ini akhirnya saya down pada saat itu. Nah, nanti 4 bulan dari situ saya memutuskan untuk berorganisasi dan terlibat di dalam diskusi-diskusi. Gitu. Nah, ada satu fenomena yang lucu sebenarnya. Jadi waktu di 2011 itu pasca opak waktu itu kan 5 hari. Jadi dibikin dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu kita opak itu. Yang lucunya minggu keduanya saya ikut pengkaderan UKM. Iya kan, salah satu UKM. Waktu itu saya ikut kader UKM Muhibur Riyada, olahraga. Karena memang saya suka dengan olahraga pada saat itu. Jadi pada saat itu Jumat, Sabtu, Minggu, minggu kedua itu saya ikut pengkaderan di Toaya. Nah, begitu hari Minggu selesai pengkaderan, berarti minggu ketiga minggu ketiganya saya ikut perkuliahan Senin sampai Jumat. Saya pikirnya kayak SMA. Jadi di hari Sabtu saya masuk kuliah. Begitu saya masuk dari pintu gerbang, saya bilang kenapa sunyi kampus ini?
ya kan? Sunyi kampus. Saya lihat kayaknya sudah masuk semua dosen ini. saya lari dari depan pintu gerbang Ponja yang di arah Jalan Ponegoro ini. Saya lari sampai di gedung dakwah, dan saya pas buka pintu ternyata kosong. Ternyata di hari Sabtu itu kampus libur. Saya tidak tahu karena minggu pertama, minggu kedua ada opak dan ada ada ikut pengkaderan. Akhirnya saya tidak tahu. Nah, itu kira-kira yang bikin sampai detik ini kalau diingat masih lucu. Ya. Jadi itu tadi hal-hal yang maksudnya sampai sekarang masih diingat sekali. Ya, tadi di awal sempat Kanda mengeluarkan statement bahwa Kanda tidak bisa berbicara di depan umum. Lebih baik panggil bakal lain daripada bicara di depan orang banyak. Nah, itu prinsip dulu itu. Ya, prinsip dulu. Jadi apa yang menjadi motivasi Kanda sehingga memberanikan diri untuk menjadi presiden mahasiswa, sedangkan di awal tadi Kanda bahas bahwa saya tidak punya kapasitas untuk berbicara di depan umum. Ya. Oke, jadi motivasi terbesar itu sebenarnya untuk membanggakan orang tua. Dan saya mulai belajar seiring dengan perjalanan waktu itu. Saya belajar begini, saya yakin dan percaya bahwa tidak ada satupun manusia di atas permukaan bumi yang ketika dia dilahirkan dari rahim ibunya itu sudah dibekali dengan pengetahuan yang luar biasa, skill untuk bisa bicara. Artinya skill berbicara di depan umum dan juga pengetahuan itu bukan bawaan lahir, tapi dia diinjeksi pada saat kita berproses dalam kehidupan. Nah, pada saat saya banyak melihat waktu itu para presiden mahasiswa, para ketua-ketua lembaga pada saat itu, saya bilang, masa sih mereka bisa, saya tidak bisa, ya kan? Terus rata-rata saya tanya mereka juga latar belakangnya dari kampung ya kan? Nah, sudah akhirnya saya coba beranikan diri. Langkah yang paling pertama saya ambil adalah saya cari kira-kira kenapa orang bisa begini. Nah, ternyata jawabannya yang paling pertama itu adalah berorganisasi. Nah, akhirnya saya coba konsultasi dengan keluarga, bagaimana saya mau organisasi. Nah, keluarga sebagian bilang tidak usah organisasi karena organisasi itu menghambat kuliah, ya kan? Pikir saja bagaimana belajar kasih baik, nilai kasih bagus. Karena di sebagian besar keluarga kita pasti di pikiran mereka itu semakin cepat mahasiswa itu selesai semakin hebat. Misalkan kalau kita bisa selesaikan studi 3 tahun setengah itu hebat. Ternyata saya salah, ya kan? Tidak menjadi semata-mata menjadi penentu sebenarnya. Nah, akhirnya saya waktu semester 1 itu ada banyak orang yang sering membuat target-target, bikin prinsip sendiri untuk sugesti diri kan. Nah, jadi waktu itu saya bilang saya target semester 3 saya harus bisa bawa materi, gitu kan. Jadi semester 1, semester 2 itu saya harus belajar keras, ya kan, baik itu cara berbicara depan umum ataupun tentang pengetahuan tentang materi-materi yang berkaitan dengan kemahasiswaan atau perkembangan-perkembangan isu-isu soal pemerintahan pada saat itu. Nah, akhirnya di semester 1 dan semester 2 itu yang saya hitung sampai detik ini itu saya masuk di 8 organisasi, baik itu internal maupun eksternal. Jadi waktu itu jadwal saya dalam satu hari yang tadinya jam 7.30 sampai jam 11.30 kan semester 1 semester 2 itu kan 2 mata kuliah saja. Yang tadinya jam 11.30 saya langsung pulang, itu tidak. Jadi setelah zuhur saya ikut di kajian organisasi ini sampai asar. Asar itu saya ikut lagi kajian di organisasi yang ini. Maghrib sampai Isya sampai subuh itu kajian-kajian terus saya ikuti. Jadi saya bertemu dengan banyak orang-orang hebat di luar ya. Tukar pikiran. Iya, dan saya tidak membatasi diri, saya hanya harus berorganisasi di dalam kampus. Karena menurut saya organisasi di dalam kampus itu kalau dia level UKM, dia hanya mengasah skill kita sesuai dengan UKM yang kita masuk. Iya. Tapi untuk meluaskan wawasan kita, menambah pengalaman kita, itu harus masuk organisasi ekstra. Karena di organisasi ekstra, di organisasi luar itu, kita bertemu dengan mahasiswa yang dari kampus lain yang jurusannya beda dengan kita. Jadi kalau kita diskusi tentang satu isu,
mereka pakai perspektif keilmuan mereka, kita juga pakai perspektif keilmuan. Akhirnya dialektika ilmu pengetahuan itu berjalan ya. Dan kita terlatih untuk melihat segala sesuatu itu tidak hanya dari satu perspektif, tapi dari banyak perspektif. Ya, jadi tadi di awal kan alasannya orang tua tidak mengizinkan untuk berorganisasi karena hal-hal yang sifatnya, saya kira itu alasan klasik kenapa kemudian orang tua tidak memberikan izin anak-anaknya ketika kuliah harus berorganisasi. Tapi cara-cara apa yang Kanda tempuh supaya bisa meyakinkan hati orang tua untuk mengizinkan Kanda ikut berorganisasi pada saat itu? Ya, jadi begini, saya detik ini saya coba resapi itu. Sebenarnya pelarangan itu bukan karena dia tidak sepakat kita berorganisasi. Tapi memang kebanyakan yang mereka lihat kasusnya begitu. Ada yang sampai bertahun-tahun tidak selesai-selesai kan karena organisasi. Tapi sebenarnya kemampuan kita menjelaskan saja. Jadi ketika saya dilarang itu, saya tidak bantah. Saya iakan, tapi di belakang layar saya tetap berorganisasi. Nah, ketika 2-3 bulan, 4 bulan berikutnya, ketika saya sudah bisa bicara dan lain sebagainya, saya datang lagi kepada mereka dan saya perlihatkan bahwa saya sudah bisa bicara dan lain-lain. Dan mereka kaget-kaget, dan justru sekarang mereka yang support. Ya, gitu. Jadi yang tadinya melarang, tapi karena mereka lihat hasilnya, akhirnya justru mereka yang paling depan support. Gitu. Iya, jadi tadi juga sempat Kanda bahas bahwa Kanda ketika masuk di IAIN Palu itu mengambil jurusan dakwah, prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Dan tentunya ini punya kaitan dengan kenaikannya Kanda sebagai presiden mahasiswa kala itu. Dan kita tahu sama-sama bahwa di tahun 2014 Kanda gagal menjadi presiden mahasiswa. Dan barulah di tahun 2015 Kanda terpilih sebagai presiden mahasiswa. Artinya secara basis kita tahu bahwa dakwah ini tidak punya basis massa yang begitu banyak untuk menaikkan Kanda pada saat itu. Tapi apa strategi yang Kanda tempuh ketika itu untuk supaya bisa terpilih menjadi presiden mahasiswa di tahun 2015? Ya, jadi pada saat itu memang jurusan dakwah memang sedikit sekali mahasiswa dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain ya. Jadi mustahil di atas kertas kalau misalkan bisa anak dakwah ini memimpin IAIN Palu toh. Nah, sudah akhirnya resepnya sederhana. Yang pertama, perbanyak silaturahmi. Kita harus baik dengan semua teman. Jadi memperlebar jaringan silaturahmi di dalam kampus. Jadi tidak mentang-mentang saya di jurusan KPI kemudian bergaulnya cuma dengan itu. Harus sering datang ke jurusan-jurusan lain. Alhamdulillah saya masuk di UKM, di kampus itu saya punya 2 UKM. Yang pertama saya di olahraga, kemudian saya berhenti di pertengahan, kemudian saya masuk juga di LPM waktu saya semester 3. Nah, jadi dari situ di UKM itu saya punya banyak teman-teman di jurusan lain. Nah, akhirnya saya mulai tampil di depan-depan publik, mulai menjadi promotor di setiap aksi-aksi baik itu di kampus maupun di luar. Akhirnya sudah semakin banyak yang kenal. Tapi itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Dulu memang banyak orang yang ragu sebenarnya, apalagi pasca. Jadi di 2013 saya jadi wakil ketua HMJ Dakwah. 2014 itu sebenarnya bukan langsung jadi ketua Dema Fuad. Jadi dari waktu wakil ketua HMJ Dakwah, saya bertarung di semester 5 itu untuk jadi presiden mahasiswa IAIN Palu pada tahun 2014. Jadi waktu itu fight 1 lawan 1. Nah, di situ saya kalah, selisih tipis, selisih sekitaran 60 suara. Nah, pada saat saya kalah, tiba-tiba down dan memang ini mungkin rencana Tuhan. Pada tahun itu juga IAIN Palu alih status menjadi status jadi IAIN Palu. Akhirnya yang tadinya jurusan dimekarkan jadi fakultas. Jadi dulunya tidak ada ketua BEM fakultas, pada tahun itu ada. Nah, pada saat kalah dari Kongres Institut, saya kalah di pemilihan, akhirnya tiba-tiba keluar
instruksi dari wakil rektor melalui wakil rektor 3 untuk dimekarkan organisasi-organisasi fakultas. Nah, waktu itu saya didorong oleh teman-teman untuk maju di Dema Fuad pada situ, karena dakwah dengan Usuluddin digabung. Jadi ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah pertama itu, nah saya yang pertama. Berarti, ya. Nah, pada saat jadi ketua Dema Fuad, saya coba buktikan kerja-kerja, dan semakin jadi pada saat itu, akhirnya mungkin itu yang menjadi penilaian mahasiswa IAIN Palu pada saat itu, sehingga teman-teman dari fakultas lain pun, jurusan lain pun ikut mendukung saya, mencoblos saya pada saat pemilihan Resma IAIN Palu 2015 gitu. Jadi rentetan perjalanan yang kala itu membawa Anda dari bukan siapa-siapa menjadi orang yang luar biasa di kampus kala itu. Mungkin ada suka duka baik dari sisi pribadi maupun di kampus tentunya. Mungkin Anda bisa berbagi di tayangan kali ini. Oh iya, jadi ini juga saya ingin bagi ke teman-teman pemirsa sahabat kampus yang pengikut setia dari channel YouTube Jenderal Kampus. Jadi sebenarnya begini, yang harus teman-teman yakinkan sekarang, meskipun kita bukan siapa-siapa dengan semua keterbatasan kita, meskipun kita berasal dari pelosok-pelosok desa, mimpi dan harapan untuk menjadi besar itu jangan pernah mati. Kalau Soekarno bilang, jangan pernah bermimpi dan jangan pernah bercita-cita. Kenapa? Karena mimpi dan cita-cita itu yang membuat kita untuk terus berorganisasi, terus untuk berdiskusi dan terus berproses gitu. Jadi harus terus ditanamkan. Akhirnya apa yang kita lakukan hari ini itu akan kita panen di kemudian hari. Artinya kalau hari ini kita tidak memutuskan untuk berubah, di kemudian hari kita tidak akan jadi apa-apa. Intinya harus sabar, tahan lapar, ya kan, tahan susah, jangan mengeluh. Karena resiko dari untuk menjadi, ibaratnya begini, kalau kita ingin terbang tinggi, maka kita butuh sayap yang kuat, sayap yang lebar, dan yang kira-kira bisa membawa kita untuk terbang tinggi. Nah, begitu kira-kira. Ada banyak syarat untuk bisa menjadi orang besar. Salah satunya adalah sabar, tekun, dan nikmati proses itu. Yang dulu saya lewati susahnya minta ampun, tapi kalau sekarang dicerita jadi lucu sebenarnya, ya kan? Jadi kenangan yang indah dia. Justru kalau andaikan tidak melewati fase-fase itu, fase-fase terburuk, mungkin tidak ada yang enak untuk diceritakan, gitu. Jadi tetap optimis. Mulai detik ini yang masih malas berorganisasi harus ambil organisasi sebanyak mungkin. Kalau saya mau bagi tips ke teman-teman sahabat kampus ini, tips and triknya, selalu apa yang orang katakan mustahil itu yang Anda kerjakan, ya kan? Apapun yang mustahil. Misalkan orang bilang begini, berorganisasi itu menghambat perkuliahan, ya justru lakukan, ya kan? Karena kalau Anda tidak lakukan, Anda tidak pernah bisa merasakan bagaimana sensasi nikmatnya untuk berorganisasi itu. Nah, untuk teman-teman yang hari ini semester 1, semester 2, atau semester 3, 4, saya berikan saran sesuai pengalaman saya, ambil organisasi sebanyak mungkin. Belum saatnya Anda untuk fanatik pada satu organisasi. Karena di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, sebenarnya Anda itu sedang berevolusi untuk mencari jati diri. Jadi belum saatnya Anda untuk memvonis ini organisasi jelek, ini organisasi salah, organisasi ini jelek, ya kan? Justru Anda harus masuki semua. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 Anda berproses di dalam. Nanti pada semester 5 baru putuskan di mana saya akan mengabdi. Gitu, ya kan? Ini jangan masih semester 1 sudah bilang, jangan kau masuk ini. Organisasi. Banyak yang begitu. Akhirnya dia merasa benar dengan ketidaktahuan dia. Ya kan? Dia tidak pernah bergabung di organisasi ini hanya mungkin karena cerita-cerita seniornya atau cerita teman-teman. Akhirnya itu menjadi klaim kebenaran dia padahal dia tidak pernah masuk di dalamnya. Dan itu menjadi subjektif dalam ilmu pengetahuan itu
disebut dengan apa, logika falasi, itu falasi logik, kerancuan satu struktur berpikir, karena tidak dialami tapi kita vonis dia, itu jatuh pada subjektivitas. Jadi saya sarankan silakan ambil organisasi sebanyak mungkin, nanti pada saatnya nanti ketika Anda semua sudah berproses baru Anda putuskan, ya toh, Anda mau berproses di mana, mau mengabdi di mana. Iya. Jadi ini mungkin 2 pertanyaan terakhir. Ya. Kira-kira selepas dari menjadi seorang mahasiswa, kira-kira mimpi kedepannya Anda ini menjadi apa, mau terjun kemana dan sebagainya. Ya, mungkin bisa dibocorkan sedikit untuk sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Iya, sebenarnya kalau mimpi, kalau setelah dari kampus itu saya hampir dulu tidak pernah terpikir ya. Iya. Tapi karena skill, pengalaman, dan pengetahuan yang kita miliki, itu yang akan menuntun kita pada cita-cita yang akan kita raih di kemudian hari. Makanya sekarang yang belum bisa bicara di depan umum, ada banyak tips sebenarnya untuk bisa bicara di depan umum. Tapi nanti tahan dulu, nanti tips and triknya kita bahas di episode berikutnya. Oh, episode berikutnya. Oh ya. Jadi intinya pada pasca saya selesai, jadi saya waktu itu kuliah 5 tahun. Jadi kuliah 5 tahun bukan karena nilai saya jelek, tidak. Saya berhasil membuktikan bahwa ternyata organisasi itu tidak mengganggu kuliah. Nanti saya lupa bahwa saya punya KHS selama saya kuliah. Alhamdulillah tidak ada C-nya. Bermain di AB terus. Ya kan? Itu membuktikan banyak organisasi, banyak aktivitas tidak menghambat perkuliahan. Ya kan? Bahkan saya waktu wisuda IPK saya 3,40 ke atas. Gitu. Nah, jadi intinya terus saja nikmati proses selama menjadi mahasiswa. Keluar dari kungkungan apatisme dan hedonis, jadilah mahasiswa yang aktivis. Gitu. Ya, terakhir pertanyaan paling urgent sebenarnya, yaitu quote untuk teman-teman atau sahabat-sahabat kampus yang ada di luar sana. Kira-kira quote-nya seperti apa? Seorang pilot yang handal selalu lahir dari cuaca yang buruk. Artinya Anda bisa dikatakan hebat kalau Anda sudah terbiasa ditempa oleh situasi terburuk sekalipun. Jadi ketika Anda berada pada fase yang terburuk, terus maju dengan segenap tenaga yang ada, ciptakan terus motivasi-motivasi yang kira-kira itu yang akan menjadi cahaya saudara untuk menuntun saudara untuk terus maju. Akhirnya quotes yang kedua itu seperti singa yang menjadi raja rimba tidak lahir dari kebun binatang, ya kan? Karena kenapa? Di kebun binatang itu singanya dikasih makan, dia tidak perlu cari mangsa berkelahi dulu kan? Tapi rata-rata singa yang menjadi raja rimba itu yang hidup di hutan, yang bertahan dengan segenap kekuatan dia untuk terus hidup. Nah, begitu juga kira-kira kita menjadi mahasiswa harus sabar, jangan manja. Kalau perlu saya punya slogan dulu, jangan sering-sering pulang kampung. Oh gitu kan? Iya. Kalau mau jadi sukses jangan sering pulang kampung. Kenapa? Yang pertama, orang kampung malas lihat-lihat kita rompe muka terus, Pak. Baru 3 bulan so muncul lagi di kampung. Dia bilang, tinggal ngana-ngana terus ini kan. Ya kan? Jadi kurangi, harus tinggal di telepon orang tua. Mama, mulai hari ini saya putuskan tidak usah khawatir tentang saya. Apa yang saya lakukan di sini insya Allah tidak ada yang negatif. Saya ingin menjadi mahasiswa yang sesejati mungkin. Dan insya Allah saya yakinkan dengan pilihan ini, saya di tahun yang berikutnya, 3-4 tahun berikutnya ketika saya turun dari rumah, saya pantang pulang kalau saya tidak bisa membanggakan orang tua. Gitu. Ya kan? Jangan sedikit-sedikit baru habis beras di kos, sudah telepon, sudah menangis, minta pulang. Ini lebih baik ente pulang, bawa pacul di atas gunung, saya tanam itu rica kasih banyak, ya kan? Jadi gitu. Sebagai terakhir, ada banyak hal sebenarnya yang fase-fase terburuk yang pernah kita alami dan tidak ada keberhasilan yang didapat dengan sesederhana dan seinstan mungkin. Ada banyak proses, tapi semua itu bisa kita lewati kalau kita percaya bahwa apa yang kita lakukan benar dan apa yang kita
kerjakan adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, dan kita yakin bahwa kalau kita mengerjakan itu secara konsisten, pertolongan Allah itu akan datang dengan kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi sekilas tentang pembahasan napaktilas seorang presiden mahasiswa YN Palu tahun 2015. Dan perlu sahabat-sahabat kampus ketahui bahwa beliau ini sekarang menjabat sebagai salah satu staf ahli DPR RI. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya, silakan komen di channel ini. Jangan lupa subscribe dan juga like. Dan untuk sahabat-sahabat semua, jangan lupa follow Instagram general_kampus dan tinggalkan pertanyaan-pertanyaan, nanti akan kita jawab melalui Instagram General Kampus.